Wasiat Pernikahan, Part 8. Di persimpangan, sudah 2 hari Arga lebih sering berada di luar rumah. Aluna mencoba untuk tidak memikirkannya. Tapi suara pintu kamar Arga yang tak kunjung dibuka setiap malam terasa lebih nyaring dari suara hujan manapun. Membuat suasana rumah Jati berkali lipat terasa lebih sepi. Biasanya sesibuk-sibuknya mereka. Keduanya selalu masih menyisakan waktu untuk masing-masing meski hanya untuk sekedar berbincang ringan. Sebab hanya itulah cara mereka untuk menjaga kedekatan mereka dan saling mengenal. Namun aktivitas itu pun belakangan ini juga terenggut entah oleh kesibukan atau memang kesengajaan. Di hari ketiga, Arga pulang membawa map besar dengan logo sebuah perusahaan arsitektur ternama. Wajahnya sulit untuk Aluna baca, campuran antara rasa lega dan juga ragu. Ada aura bahagia yang tidak sempurna di dalamnya. Atau memang itu hanya gambaran luarnya saja, di dalamnya hanya Arga yang tahu. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini, sapa Aluna saat mereka akhirnya punya kesempatan untuk berbicara. Ia bukan tipe orang yang berbasa-basi jika hatinya sedang tidak merasa baik. Kesibukan yang ditampilkan oleh Arga belakangan terasa bukanlah sesuatu yang nyata. Bagi Aluna itu tampak seperti sebuah keadaan yang Arga sengaja buat untuk menghindar dari situasi mereka yang belum juga pasti. Ada proyek baru, jawab Arga singkat. Tampak belum ingin membicarakan itu dengan Aluna yang terlihat begitu menggebu. Proyek atau pelarian? Sebuah pertanyaan dari Aluna yang tak bisa Arga jawab. Sebab itu terasa bagai sebuah sendirian daripada benar-benar sebuah pertanyaan. Arga hanya diam. Aluna menatapnya, kemudian kembali bertanya dengan separuh rasa berani dan separuh rasa takut. Sebab jawaban dari rasa penasarannya bisa saja justru melukai dirinya, dan Aluna tidak tahu apakah ia siap. Nadine yang nawarin ya? Sebuah pertanyaan yang tiba-tiba saja muncul di benaknya begitu melihat kegugupan Arga. Arga tak langsung menjawab, matanya menatap keluar jendela. Tapi pandangannya bukan pada apa yang ada di balik jendela, tapi jauh keluar melebihi batas pandangnya. Ia tawaran besar. Sebuah proyek yang ada di luar kota. Kalau berhasil, ini akan menjadi batu loncatan buat masa depan aku, jawab Arga sambil menerawang jauh. Dan kalau kamu terima? Tanya Aluna lagi. Itu berarti aku harus pindah setidaknya 6 bulan, jawab Arga. Sambil menunduk melihat kopi yang tadi ia buat yang bahkan belum sempat ia minum. Kata 6 bulan yang Arga katakan rasanya menggema di kepala Aluna. Bagaimana tidak, jika Arga pergi selama 6 bulan. Sementara sisa kontrak pernikahan mereka hanya tinggal 4 bulan saja. Itu artinya mereka tidak akan menutup pernikahan mereka bersama. Entah Arga ingat akan hal itu atau tidak, atau justru dia memang tidak peduli akan hal itu sekarang. Arga melihat kegelisahan di mata Aluna. Ia tahu apa yang wanita itu pikirkan. Ia sebenarnya paham apa yang menjadi kegelisahan Aluna. Hanya saja ia tidak pandai untuk mengungkapnya, atau lebih tepatnya ia takut jika ia membahas akhir dari kontrak mereka. Ini kesempatan langka, kata Arga untuk memberikan alasan pilihannya. Aku tahu, jawab Aluna singkat. Tapi, pancing Arga saat melihat Aluna tak menyelesaikan kalimatnya. Aku cuma nggak nyangka aja kamu bisa pergi segampang ini, kata Aluna sambil menarik nafas panjang. Aku nggak pergi, Arga mencoba membela diri. Kalau bukan pergi apa namanya? Meninggalkan? Pertanyaan Aluna mulai terdengar penuh emosi. Aluna memang seperti itu. Mendengar nada suara Aluna yang sudah mulai berubah membuat Arga mengusap kasar wajahnya. Ia mulai frustasi dengan keadaan ini. Ia tidak menyangka percakapannya dengan Aluna akan sealot ini. Keadaan ini membuatnya berada dalam sebuah dilema. Tentu saja Arga tidak bisa memilih begitu saja. Ia butuh banyak pertimbangan. Buat Arga keduanya sama-sama penting. Jika ia tidak bisa mendapatkan keduanya itu artinya dia harus membuat keputusan sulit. Ia berharap Aluna bisa memahaminya. Atau sebenarnya ia yang sedang berlaku egois. Kamu tahu aku harus menebus masa lalu itu, Aku harus buktikan aku bukan hanya laki-laki yang gagal menjaga orang yang dicintainya. Tapi aku bisa sukses bersama orang yang dicintai. Tapi sekarang kamu justru mengulangi hal yang sama, potong Aluna. Pergi dengan alasan penebusan, lanjut Aluna. Entah siapa yang terdengar egois sekarang. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Bahasan ini terlalu berat setelah berhari-hari mereka tanpa komunikasi.
Aluna justru mundur setengah langkah. Sikapnya menunjukkan Aluna keberatan dengan entah apapun yang akan Arga lakukan padanya. "Lan," protes Arga meski dengan suara yang terdengar lembut. "Berhenti," ujar Aluna dengan suara bergetar. "Aku capek menjadi tempat kamu bersembunyi, Ga. Aku ingin jati alasan kamu pulang," lanjut Aluna, suaranya terdengar sedang menahan rasa sakit. Arga menatap Aluna dalam. Bibirnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia seolah terkejut lalu membeku, tak menyangka pada apa yang Aluna minta darinya. Sebab Arga tahu ini untuk pertama kalinya Aluna bukan lagi wanita yang bisa ia jaga dari jauh. Ia wanita yang bisa membuatnya merasa takut untuk kehilangan. Dengan cara yang sama seperti dulu ia takut kehilangan Karina. Malam itu Aluna duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap surat dari Arga yang dulu ia simpan di bawah cangkir kopi. Lalu ia menulis balasan kecil di belakangnya. "Kamu nggak perlu berhenti hidup di masa lalu, tapi jangan jalan sendirian ke masa depan." Surat itu ia letakkan di meja makan, tepat di tempat Arga biasa duduk. Berharap laki-laki itu membacanya saat besok ia duduk di sana. Kadang kalimat yang tertulis lebih menyentuh dan bermakna daripada kalimat yang keluar dari mulut. Keesokan paginya, sesuai harapan Aluna, Arga menemukan surat itu. Ia membacanya lama, lalu menatap ke arah dapur yang kosong. Aluna sudah pergi lebih pagi hari itu. Mungkin ia memang sengaja untuk menghindari Arga, atau memang sedang memberi Arga waktu lebih untuk menentukan pilihannya. Yang ada hanya secangkir kopi hangat tersisa, dan aroma Aluna yang serasa masih tertinggal. Sebuah aroma yang menenangkan sekaligus menyakitkan untuknya. Beberapa hari berlalu, Nadine datang lagi sambil membawa banyak dokumen persetujuan proyek. Wajahnya sumringah merasa bahwa ia makin dekat dengan tujuannya. Langkahnya mantap menggambarkan rasa percaya dirinya yang utuh. "Kalau kamu tanda tangan berarti kamu berangkat minggu depan," katanya dengan senyum yakin sambil menyerahkan semua dokumen itu ke tangan Arga. Seolah ia tahu apa yang akan Arga lakukan. Pena sudah berada di tangan Arga tapi tangannya gemetar. Seperti ia tak mampu menahan beratnya benda yang begitu ia goreskan akan mengubah masa depannya. Tapi Arga justru terpaku, ia teringat tawa Aluna. Cara wanita itu menatap hujan dan kalimat yang Aluna tinggalkan di surat kecil itu. Dan entah kenapa pena yang ia bawa jatuh ke lantai dan membawa Arga kembali dari lamunannya. "Aku nggak bisa," kata Arga lirih terdengar menyerah. "Apa maksudmu, Ga? Kamu serius?" tanya Nadine tak percaya pada pendengarannya sendiri. Sambil menatap Arga lekat-lekat untuk menemukan jawaban sebenarnya dari raut wajah Arga. Namun ia tak menemukan apa yang ia cari. Nadine sama sekali tak menemukan keraguan di wajah laki-laki itu. Sepertinya ia sudah mantap dengan keputusan yang telah ia ambil. "Ya, aku serius. Aku sudah menemukan hal yang lebih penting dari proyek manapun," jawab Arga jauh lebih tegas dan mantap dari kalimat penolakan pertamanya tadi. Sore itu Aluna pulang dengan kepala penuh pikiran. Bukan soal pekerjaan yang menjadi beban pikirannya, tapi perasaan di hatinya yang membuat segalanya jadi terasa berat. Namun saat membuka pintu, aroma kopi langsung menyambutnya. Arga berdiri di dapur, menatapnya sambil memegang dua cangkir. Dan bukan kopi itu yang membuat hati Aluna terasa menghangat, tapi seulas senyum yang Arga suguhkan begitu mata mereka bertemu. "Kamu nggak jadi pergi?" tanya Aluna dengan semangat. "Nggak," jawabnya Arga pelan. "Karena akhirnya aku sadar bahwa aku nggak perlu menebus masa lalu. Yang harus aku lakukan adalah memperbaiki masa depan," lanjutnya. Aluna menatapnya lama, tak percaya pada keputusan yang Arga ambil. Lalu ia tersenyum samar, ada rasa haru dan lega saat mendengarnya. Tiba-tiba saja Aluna merasa bahwa dirinya begitu penting bagi seseorang dan itu membuatnya bahagia. "Tapi kontrak kita mau selesai, Ga?" kata Aluna menyadarkan mereka pada kenyataan hubungan mereka. "Ya, aku tahu," kata Arga sambil mendekat. "Dan aku ingin kontrak kita diganti dengan kontrak yang gak punya tanggal berakhir," lanjut Arga. Mereka tertawa kecil, dan di mata keduanya kini ada sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah ketenangan. Di antara mereka tidak ada lagi kesepakatan, tapi sebuah keputusan untuk saling bertahan. Dan kali ini bukan karena mereka harus, tapi karena mereka mau. Arga telah menolak tawaran dan kesempatan besar demi Aluna.
Dan itu tentu saja membuat Aluna merasa sangat berharga. Tapi di balik itu semua tentu ada konsekuensi yang menanti. Keputusan Arga tidak lantas menjadikan segalanya mudah.